Assalamualaikum teman-teman semuanya. Nah, kembali lagi di Nafis Pets Channel. Oke teman-teman, jadi seperti yang udah kalian lihat, di pundak aku ada seekor sugar glider jenis albino. Nah, ini kebetulan sugar glidernya juga lagi buluk banget tuh. Nah, kita bisa lihat warnanya agak kekuningan. Nah, jadi di video kali ini aku pengen mandiin sugar glider. Sekalian kita nanti lihat gimana sih cara mandiin sugar glider supaya sugar glidernya nggak kotor lagi teman-teman. Karena kalau misalnya sugar glider albino kan warna bulu dia aslinya warna putih. Kalau misalnya agak kuning kayak ini, kita bawa main-main pun orang ngelihatnya nggak enak teman-teman. Jadi sekarang aku mau mandiin dia dan kita buat sugar glidernya sebersih mungkin. Tapi seperti biasa teman-teman, sebelum kalian nonton video ini, bagi kalian yang belum berlangganan channel kita ini, klik tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga untuk klik like, komen, share juga kepada teman-teman kalian, oke? Langsung aja lihat videonya. Check it out. Nah, oke teman-teman, jadi di depan kita udah ada baskom. Ini baskomnya udah kita isi air. Nah, kemudian airnya itu udah aku campur dengan sabun bayi ya teman-teman. Kalian bisa pakai, maaf kalau aku nyebutin merek teman-teman, tapi kalian bisa pakai My Baby ataupun Johnson karena memang sabun itu nggak perih di mata teman-teman. Kalau misalnya kita pakai sabun cair yang biasa kita pakai, takutnya nanti sugar glidernya kepedasan matanya. Jadi ini kita pakai sabun yang aman aja, sabun bayi, supaya sugar glidernya juga nggak kesakitan ya teman-teman pas kita mandiin. Ini aku juga mau nunjukin teman-teman, albinonya itu kemarin kena karang gigi, tapi alhamdulillah sekarang udah mulai berkurang. Ini kita bisa lihat pipinya agak bengkak gitu. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri sugar glider yang terkena karang gigi ya teman-teman. Nih, mudah-mudahan sugar glidernya nanti makin sehat lagi dan bisa normal seperti semula. Oke, jadi ini cara mandiinnya versi aku sendiri teman-teman. Kalau misalnya nanti nggak sesuai dengan teori yang biasanya kalian tahu, aku minta maaf karena memang ini versi aku sendiri. Nah, jadi ini sugar glidernya langsung kita masukin aja ke dalam airnya. Tuh, kita biarin dia berendam dulu supaya airnya itu bisa nyerap ke dalam bulu-bulunya supaya kita juga enak ngeramasin sugar glidernya teman-teman. Oke. Nah, ini sambil kita siram-siram juga punggungnya. Tuh, bisa kita lihat setelah disiram bulunya nampak banget kuningnya teman-teman, tuh kotorannya. Nah, makanya ini udah pas banget waktunya untuk mandiin sugar glidernya teman-teman. Nah, ini baru setelah ini kita keramas. Nah, kita elus-elus gitu bulunya supaya kotorannya itu bisa luntur teman-teman. Biasanya kalau untuk albino ini mandiinnya harus 2 kali teman-teman supaya bulunya itu benar-benar bersih ya. Nah, untuk brusnya teman-teman, ini kita pakai brus alis mata. Jadi kita nggak boleh pakai brus yang lain karena takutnya nanti kalau misalnya pakai brus yang lain sugar glidernya itu kesakitan ya teman-teman. Jadi ini kita pakai brus alis mata untuk bersihin kotoran-kotoran yang nempel di bulu-bulu sugar glidernya. Nah, setelah sugar glidernya kita keramas teman-teman, sekiranya menurut kita udah bersih, ini tinggal kita bilas pakai air bersih ya teman-teman, karena kan ini air sabun. Air sabunnya juga udah mulai keruh gitu karena memang kotoran-kotoran yang ada di badan albinonya juga udah mulai luntur teman-teman. Nah, ini langsung kita bilas saja pakai air bersih. Air bersihnya udah aku sediain. Sekarang tinggal kita bilas teman-teman.
setelah sugar glidernya kita bilas, ini kelihatan lumayan bersih daripada yang tadi. Kemudian ini sugar glidernya kita tiriskan ya teman-teman. Jadi airnya itu kita keringkan dulu. Nah oke teman-teman, ini tadi udah kita keringkan sebentar. Baru setelah airnya udah mulai turun semua, ini aku baluti dengan sapu tangan ya teman-teman, supaya mengeringnya itu lebih cepat. Baru nanti setelah ini kita keringin pakai hair dryer teman-teman. Nah ini kebetulan karena kupingnya juga ada yang kotor, kita bersihin sekalian. Ini aku udah sediain cotton bud untuk bersihin telinganya. Jadi supaya mudah bersihin telinganya, badannya tetap kita balut pakai sapu tangan kayak gini. Baru kita lap pelan-pelan ya teman-teman telinganya. Tuh. Nah ya teman-teman, ini kotorannya. Nah ini dia kotoran telinganya. Ini kita bersihin lagi. Bersihinnya pelan-pelan aja teman-teman, karena memang telinganya nggak begitu tebal. Takutnya nanti kalau misalnya terlalu kasar atau terlalu keras, nanti telinganya bisa luka teman-teman. Tuh, oke. Yang sebelah kiri udah kita bersihin, sekarang tinggal yang sebelah kanan. Ini sama juga, kita lap pelan-pelan aja teman-teman. Nah, aduh, sugar glidernya gelian tuh teman-teman tuh. Nah udah bersih teman-teman. Sekarang oh iya, ini bisa kalian lihat jarinya itu ada yang luka, kukunya ada yang luka. Nah makanya kalau misalnya sugar glider kalian itu kukunya udah tajam atau udah panjang, saran aku segera dipotong ya teman-teman. Karena kenapa? Kalau misalnya kukunya itu terlalu tajam, nanti kukunya itu bisa sangkut di sleeping pouchnya teman-teman. Kalau misalnya udah sangkut dan dia maksa untuk narik kukunya, bisa-bisa kukunya luka kayak gini teman-teman. Ini karang giginya juga alhamdulillah udah mulai berkurang tuh. Jadi kalau misalnya sugar glider kena karang gigi itu dampaknya banyak banget teman-teman. Salah satunya mereka itu bukan nggak selera makan ya teman-teman. Sebetulnya mereka itu mau makan, tapi karena giginya itu sakit, untuk makan bubur sun aja mereka kadang-kadang kesakitan teman-teman, apalagi untuk makan buah. Nah makanya kalau misalnya kalian punya sugar glider, usahakan sugar glider itu jangan sampai terkena karang gigi. Tuh. Oke, ini coba kita buka sapu tangannya. Baru setelah ini nanti kita keringin pakai hair dryer lagi teman-teman. Oke teman-teman, ini aku udah sediain hair dryer. Jadi supaya sugar glidernya itu betul-betul kering, kita ngeringinnya harus pakai hair dryer ya teman-teman. Karena kalau misalnya kita diamin sugar glidernya itu nggak terlalu kering, takutnya nanti dia itu bisa over grooming teman-teman. Karena bisa aja nanti badannya itu masih lembab dan jamur pun tumbuh di kulitnya teman-teman. Makanya memang harus dibersihin lagi pakai hair dryer supaya sugar glidernya itu bulunya betul-betul kering. Nah ini kita ngeringinnya pelan-pelan aja, karena kita tahu hair dryer ini lumayan panas teman-teman. Yang penting sugar glidernya itu harus benar-benar kering ya teman-teman, nggak harus cepat. Karena memang kalau misalnya kita paksain, nanti takutnya sugar glidernya bisa stres juga teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi ini dia sugar glider albino kita yang tadi kita mandiin. Bisa dibilang ini udah lumayan bersih daripada yang tadi teman-teman. Jadi ini kan masih mandi yang pertama. Seperti yang aku bilang pertama tadi, kalau misalnya albino ini harus dimandiin 2 kali supaya
bulunya itu bisa kembali putih lagi teman-teman. Karena tadi aku lihat dia udah kedinginan, makanya aku nggak ngelanjutin mandinya. Kemungkinan besok aku akan lanjutin lagi. Untuk ngelihat sugar glider albino ini betul-betul putih, nanti aku akan buat kontennya. Karena rencana aku akan buat konten sugar glider lagi teman-teman. Di situ aku akan tunjukin albino ini. Mudah-mudahan nanti pas aku buat video sekali lagi, albinonya udah betul-betul putih ya teman-teman. Ini karena cuaca agak mendung, jadi ini nggak kelihatan banget putihnya karena kamera aku juga aku pakai kamera HP. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih udah nonton video sampai habis. Jangan lupa teman-teman untuk pantengin terus channel kita ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa juga untuk dukung terus channel kita ini dengan klik like, komen, share juga kepada teman-teman kalian lain, dan juga subscribe teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Dadah.